bahwa teman-teman ini mengalami sebuah masalah yang itu sangat luar biasa sampai dia bisa memiliki banyak karyawan. Yang penting teman-teman fokus aja pada keberlimpahan yang menarik getaran keberlimpahan uang. Mungkin teman-teman belum pernah belajar yang namanya bagaimana cara menarik keberlimpahan uang ya. Keberlimpahan dalam artian gini, kita memiliki getaran nih dalam kehidupan kita. Sebenarnya saya udah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki getaran. Nah, termasuk uang. Uang itu adalah energi yang berwujud. Termasuk kita juga adalah energi. Jadi segala sesuatu itu bisa berkaitan atau segala sesuatu itu bisa terhubung selama apa yang menjadi tujuan kita ataupun itu yang menjadi impian kita, itu kita bisa menyelaraskan apa yang namanya getarannya. Jadi getaran di sini sangat banyak sekali ya, tergantung apa yang menjadi tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah uang, ya kita harus menjaga atau kita harus merawat dan kita mempelajari bagaimana getaran itu bisa kita jadikan sebuah daya tarik biar menjadi sesuatu yang kita miliki atau sesuatu yang bisa kita dapatkan, dan semua orang memiliki hak atas semua itu. Kita akan mengulasnya dan kita akan belajar bersama di channel ini ya. Kita langsung mulai di poin pertama. Tetapkan frekuensi positif. Frekuensi positif ini harus kita jaga. Jadi misalkan nih, anggapan Anda tentang uang itu bagaimana, terus Anda menjaga perasaan Anda tentang uang itu bagaimana, itu semuanya bisa teman-teman fokuskan ya di situ ya. Jangan terpengaruh oleh mungkin kata orang, mungkin ya ada anggapan-anggapan yang negatif tentang uang. Jadi teman-teman harus fokus pada apa yang menjadi tujuannya soal keuangan. Kalau teman-teman selalu positif nih, menjaga frekuensinya soal uang, itu adalah sesuatu yang positif. Kalau uang itu mudah, uang itu senantiasa datang dalam kehidupan teman-teman, uang itu mengalir dari manapun yang itu menuju dalam kehidupan teman-teman, karena uang akan mengalir ke tempat yang menyenangkan. Kalau kita sendiri adalah orang yang menyenangkan bagi uang, maka dari manapun sumbernya itu uang akan datang dan uang bisa kita miliki. Menyenangkan bagi uang itu bagaimana? Ya, kita mengelola perasaan kita mengelola pikiran kita, sesuatu yang positif soal uang. Misalkan, uang cinta kepadaku, uang itu sangat sayang kepadaku, dan uang itu akan mengalir dan dia datang kapanpun aku mau. Mungkin ketika teman-teman udah nggak kepikiran lagi nih soal uang karena uangnya udah berlimpah, tapi uang akan senantiasa datang kepada teman-teman. Karena apa? Ya, teman-teman adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang membuat uang ini bahagia. Karena uang merasa aman, uang merasa nyaman, uang merasa gembira, dan uang ini adalah sesuatu yang netral ya. Jadi dia bisa datang, dia bisa pergi, itu tergantung bagaimana pengelolaan frekuensi kita. Apakah kita menganggapnya sesuatu yang positif atau sesuatu yang sebaliknya alias negatif dalam pikiran dan perasaan kita. Ketika kita happy, kita seneng, kita orangnya ya pokoknya menganggap uang itu adalah sesuatu yang selalu datang dan uang itu selalu hadir dalam kehidupan kita, maka uang akan senantiasa juga datang. Teman-teman bisa fokuskan di situ. Dan kita lanjut di poin kedua, pemikiran keberlimpahan. Ya, teman-teman harus memiliki pemikiran bahwa teman-teman ini memiliki sebuah keberlimpahan dalam bentuk apapun. Kalau kita pengennya uang ya, keberlimpahan uang berapa nilainya, teman-teman harus siapkan. Teman-teman harus memprogramnya dalam pikiran bawah sadar. Jangan nanti ada orang bilang, wah kamu nggak layak, kamu nggak bisa. Karena keberlimpahan hanya milik orang-orang tertentu. Ya, itu sesuatu yang menyesatkan ya kalau bagi saya ya. Setiap orang itu punya hak untuk berlimpah dalam segi apapun. Misalkan kalau selain uang, usahanya yang lancar, ataupun mungkin punya rumah impian, keluarga idaman, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus pikirkan atau harus tanamkan dalam pikirannya bahwa teman-teman ini seseorang yang memiliki keberlimpahan tingkat tinggi. Jadi jangan teman-teman nanti, wah kondisiku aja kayak gini, mana mungkin, mana bisa. Terus fokus pada setiap masalah, setiap tantangan yang dihadapi. Nah, kalau teman-teman fokusnya di situ, ya itu akan menjadi sebuah pembatas ya. Mungkin ada orang-orang yang bilang itu adalah limiting belief. Jadi keyakinannya yang dibatasi, udahlah segini, atau wah
memang hidupku begini. Nah, itu perlu dirubah, bahwa segala sesuatu yang berlimpah itu adalah hak setiap orang. Anda mau tinggal di mana, Anda mau seperti apa pekerjaannya, Anda juga memiliki hak. Kita nggak tahu ke depan itu nanti ada peluang apa, atau ada sebuah jalan yang membuat kita ini besar ya. Dan bahkan ada orang yang tadinya pekerjaannya cuman ART, tapi ternyata dia memiliki peluang yang itu sangat luar biasa, sampai dia bisa memiliki banyak karyawan. Bahkan tetangganya semua bekerja di perusahaannya. Itu sesuatu yang sangat mulia ya. Jadi teman-teman tetap gambarkan dan teman-teman tetap fokus pada sebuah keberlimpahan. Jangan nanti ada orang bilang apa, teman-teman ikut. Biasanya orang ini bilang kan sesuatu yang negatif ya, nggak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, dari situ teman-teman harus memutuskan mata rantainya. Ketika teman-teman nanti larut di situ, ya teman-teman akan jadi bagian dari mereka. Kita berkumpul dengan banyak orang yang dia pemikirannya positif, ya kita akan menjadi orang yang positif. Tapi kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang negatif, maka kita akan menjadi salah satu dari mereka. Pilih mana? Jadi orang yang memiliki keberlimpahan atau orang yang selalu mengeluh. Hanya saja waktu tidak bisa kita tentukan. Waktu itu tiap orang beda-beda ya. Kita lanjut di poin ketiga. Fokus pada hal yang positif. Jadi teman-teman harus fokus pada hal-hal yang itu positif. Misalkan nih, Anda kena sesuatu nih ya, atau Anda kakinya kepentok nih lemari. Waduh, dapat sial nih. Itu harus dirubah. Wah, tanda-tanda nih, uang datang. Atau wah, hidupku selalu dalam keberlimpahan nih. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu kita programkan itu adalah hal positif yang itu memiliki sebuah keberkahan yang bisa membawa teman-teman ini semakin berlimpah hidupnya. Jangan pikirkan kondisi saat ini. Mungkin kondisi saat ini teman-teman sedang mengalami kesulitan, ya itu teman-teman harus rubah ya. Teman-teman fokus aja pada apa yang menjadi tujuannya. Misalkan ya teman-teman memiliki usaha yang lancar, omsetnya naik dan keuntungannya juga naik. Terus jangan pikirkan nanti, wah nanti kena harus pajak ini itu jangan dipikirkan dulu. Yang penting teman-teman fokus aja pada keberlimpahan yang itu menjadi tujuannya, yang itu menjadi cita-cita teman-teman. Ketika teman-teman hanya fokus pada hal negatif dan hal positif ini porsinya teman-teman buat sesuatu yang kecil, ya apa yang diterima adalah sesuatu yang negatif nantinya. Segala sesuatunya nanti akan bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan teman-teman. Karena apa? Secara nggak disadari kita ini udah totalitas nih. Wah, hidupku susah, hidupku menderita, hidupku begini begitu, aku penuh kesialan dan lain sebagainya. Namun kita memiliki keinginan untuk menjadi orang yang serba berkelimpahan. Kita berpikirnya harus sesuatu yang positif. Karena secara nggak disadari ketika teman-teman berpikir bahwa teman-teman ini mengalami sebuah masalah yang itu nggak disadari akan menarik hal serupa, dan itu akan menjadikan hidup teman-teman malah justru akan di situ-situ aja. Kalau perlu itu teman-teman bisa menurun drastis kehidupannya yang tadinya nyaman-nyaman aja, enak-enak aja. Akhirnya apa? Hilang setiap kesempatan, hilang setiap peluang juga. Dan kita lanjut di poin keempat. Ambil keputusan untuk memulai. Teman-teman harus mengambil sebuah keputusan untuk memulai sesuatu. Jadi misalkan nih, teman-teman punya gagasan nih, punya ide, mungkin untuk mengembangkan usahanya atau memulai usahanya atau ide-ide kerja. Ya, itu segera langsung dimulai aja. Gunakan sesuatu yang ada dulu ya. Kita nggak perlu hebat dalam memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Dan ketika teman-teman udah memulai, nanti jalan itu akan terbuka dan peluang-peluang akan semakin berdatangan, dan teman-teman bisa mendapatkan sebuah perubahan dalam hidupnya. Dan ketika teman-teman nanti mendapatkan perubahan, jangan lalai. Teruslah teman-teman ini berinovasi. Teruslah teman-teman ini membuat sesuatu yang itu berkembang. Ikuti perubahan zaman, ikuti pola-pola yang udah ada, ikuti ya mungkin pola yang baru. Jadi jangan berhenti di sebuah kegiatan yang itu teman-teman sebenarnya udah jenuh di situ dan itu sudah tertinggal akan perkembangan zaman. Ketika zaman berubah, teman-teman juga harus berubah jauh lebih baik lagi. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau
wajahkan hukum tadi.